Alhamdulillahilladzi ba'atsa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam wa ikhtassahu bi syari'atin samhatin mustamilatin 'alal hikami wal ahkam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu afdalul anam wa misbahul dhalam wa rasulul malikil alam sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi sadatil kiram wa sallama tasliman katsiran daiman ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin sedang jemaah rahmatullah, marilah pada kesempatan yang mulia ini senantiasa kita mensyukuri semua yang anugerah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga sampai detik ini Allah masih memberikan kita nikmat bisa menambah amal ibadah kita di bulan Ramadan ini dengan menjalankan ibadah sholat Jum'ah di masjid yang mulia ini. Marilah nikmat ini senantiasa kita syukuri dengan betul-betul kita memahami dan merenungi tujuan hidup kita di dunia. Tujuan Allah menciptakan kita di dunia yaitu semata-mata agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sebagai rukun dari khutbah, merupakan kewajiban bagi kita semuanya untuk mengingat-ingat ketakwaan yang harus kita kerjakan dan kita jadikan sebagai bekal terbaik kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah, ibadah puasa yang kita laksanakan ini merupakan ibadah yang sudah berusia 1401 tahun. Tetapi apa yang unik dari perintah ibadah ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah ini tidak Allah turunkan di bulan Ramadan, tetapi Allah turunkan perintah ini di bulan Sya'ban. Tentu ini merupakan bagian dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan dan kesempatan kepada kaum muslimin agar mereka menyiapkan waktu untuk bisa menghadapi datangnya bulan Ramadan. Ramadan ini puasanya Allah berikan kewajibannya pada tahun 2 Hijriah, pada bulan Sya'ban. Dan ini merupakan ibadah yang begitu luar biasa, membuka kemenangan-kemenangan bagi umat muslim. 12 tahun sebelum kewajiban Ramadan Allah berikan pada tahun 2 Hijriah. Di bulan Ramadan Allah juga memberikan perintah yang begitu luar biasa. 12 tahun sebelum puasa itu Allah wajibkan, Allah menurunkan perintah dalam bulan Ramadan, suatu pembuka wahyu yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Perintah ini tentu ada korelasi. 12 tahun setelah perintah ini turun, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kaum muslimin untuk berpuasa di bulan Ramadan. Sebelumnya bulan Ramadan merupakan bulan di mana menjadi pengingat bagi kaum muslimin untuk senantiasa belajar dan belajar, menambah ilmu pengetahuan dengan literasi yang ada, sehingga mereka mampu menciptakan peradaban yang begitu luar biasa. Baru 12 tahun setelah itu, pada tahun 2 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah puasa di bulan Ramadan. Di tahun pertama kewajiban itu turun juga kewajiban kaum muslimin untuk menyertai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang pada perang Badar yang begitu luar biasa. Jarak antara Madinah dengan Badar
kurang lebih 152 km. Yang menjadi pertanyaan di momen kewajiban menjalankan ibadah puasa yang pertama, pada momen itu juga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kaum muslimin untuk berperang, berjalan jauh 152 km untuk menghadapi peperangan yang begitu luar biasa dengan jumlah pasukan yang sudah bisa diprediksi akan sangat jomplang secara kuantitas dan juga kualitasnya. Lalu yang menjadi pertanyaan kita, ketika perang Badar itu berlangsung, apakah pasukan kaum muslimin masih menjalankan ibadah puasa mereka? Jawabannya ada pada hadis riwayat Muslim. Rawa Muslimun an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, safarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah wa nahnu siyamun. Kami berangkat bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Mekah untuk menghadapi peperangan yang pertama, wa nahnu siyamun, pada kondisi kami sedang berpuasa. Perjalanan 152 km kurang lebih ditempuh kaum muslimin dengan tetap melaksanakan ibadah puasa. Fanazalna manzilan, lalu kami menempati sebuah lokasi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum qad danautum min aduwikum wal fitru aqwalakum. Kalian sudah dekat dengan musuh, maka berbuka puasa mokel itu lebih menguatkan kalian. Ketika para sahabat mendengar sabda baginda Rasul, fakanat rukhsatan, para sahabat memahami ini sebagai bentuk keringanan saja. Wa minna man shoma wa minna man afṭara, sehingga para sahabat ada yang berbuka puasa, ada yang tetap menjalankan ibadah puasa walaupun mereka menempuh perjalanan yang begitu panjangnya. Tsumma nazalna manzilan akhar, kemudian kami menempati tiba di satu lokasi yang lainnya. Faqala innakum musabbihu aduwikum wal fitru aqwalakum fa'aftiru. Pada kesempatan itu baginda Rasul mengulang sabdanya yang kedua kali. Kalian besok pagi akan menghadapi musuh-musuh kalian, dan tidak berpuasa itu lebih menguatkan diri kalian, maka janganlah kalian berpuasa. Fakanat azmatan, pada perintah yang kedua itulah merupakan ketetapan, sehingga baginda Rasulullah memerintahkan semua para sahabat di pagi hari itu untuk tidak melaksanakan puasa Ramadan pada tanggal 27 Ramadan. Apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meletakkan puasa sebagai alasan bagi mereka untuk merasa lemah, untuk merasa tidak memiliki daya dan upaya. Sebisa mungkin ketika mereka masih mampu melaksanakan aktivitas yang bahkan melebihi aktivitas pada hari-hari biasanya, sebisa mungkin mereka tetap menjalankan ibadah puasa. Sehingga momentum puasa bagi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang secara fisik bisa jadi lemah, tetapi secara rohani, secara spiritual mereka menjadi insan-insan yang memiliki kekuatan dan ketangguhan yang luar biasa. Maka tidak heran momen Ramadan pada saat puasa menjadi momen-momen pembuka kemenangan umat muslim yang begitu luar biasa. Dalam sejarah dimanapun umat muslim berada, maka momen Ramadan mereka manfaatkan sebagai momen untuk menunjukkan betapa kuatnya diri mereka, betapa tangguhnya rohani mereka, sehingga apapun yang mereka hadapi mampu mereka kalahkan. Sebagai contoh perang Badar tadi sudah kita bahas, bagaimana perjalanan 152 km tidak menyebabkan kaum muslimin menyerah dan berbuka semenjak pergi dari Madinah. Baru ketika mendekati musuh pada tanggal 27 itulah kaum muslimin sepakat sebagaimana perintah baginda Rasul untuk tidak melaksanakan ibadah puasa.
Kemenangan yang begitu luar biasa, kaum muslimin mampu menaklukkan kota Mekah pada tahun 10 Hijriah tanpa ada perlawanan yang bisa diberikan oleh orang-orang kaum Quraisy. Mereka menyerah tanpa syarat. Mereka menyerahkan kekuasaan Mekah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Momen tersebut juga terjadi pada bulan Ramadan, pada tanggal 20 Ramadan. Selepas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah peradaban umat muslim Allah berikan itu pada bulan Ramadan. Bagaimana Andalusia bisa ditaklukkan kaum muslimin? Bagaimana Andalusia, negeri yang begitu jauh, Allah berikan kekuasaan kepada umat muslim untuk membangun peradaban. Yang peradaban di Andalusia itu mampu merubah Eropa dari masa kegelapan. Allah berikan kehebatan dan kegemilangan kemenangan tersebut pada bulan Ramadan. Dan tidak lupa Allah memberikan nikmat kepada negeri kita, negeri Indonesia, negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Sampai saat ini kita bisa membaca dalam sejarah kemenangan negeri ini terlepas dari tangan penjajah, diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, dan itu momentum yang terjadi pada bulan Ramadan. Maka dalam setiap kali kita melaksanakan ibadah puasa harus ada kemenangan-kemenangan yang kita targetkan dalam kehidupan spiritual kita, dalam kehidupan sosial masyarakat kita, dalam kehidupan peradaban bangsa kita. Maka sesungguhnya bulan Ramadan merupakan mikot yang penting, mikot zamani yang penting untuk bisa kita mengukur target-target dan menyelesaikannya pada bulan suci ini. Maka mudah-mudahan momentum Ramadan pada tahun ini akan memberikan kemenangan-kemenangan bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan barokah bulan Ramadan, kekuatan spiritual yang begitu luar biasa akan memberikan kita kemenangan secara ruhani, kemenangan secara ekonomi, kemenangan secara budaya, kemenangan untuk membangun peradaban, kemenangan untuk membangun negeri kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka bukan merupakan sesuatu yang perlu kita tampakkan dalam masyarakat ini. Bagaimana Ramadan kita menjadi masyarakat yang lemah, masyarakat yang menghabiskan hari-hari siangnya lese-lesehan di masjid, tidur-tiduran di masjid, tanpa melakukan aktivitas ibadah. Dan itu akan membuat mata orang lain memandang puasa kita sebagai puasa yang mengurangi produktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun.
Faqad qala Allah Ta'ala mukhbiran wa amiran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ansur juyusal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur juyusal muslimina fi Palestin wa bi jami'il bidalil muslimin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.